Ketika ada seseorang yang meninggal dunia, kemudian warisannya belum dibagikan, maka itu termasuk harta yang haram. Di setiap pekan ketiga, di dalam kajian di pagi hari ini. Dan insya Allah di hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Sebelum Ramadan kita membahas salah satunya adalah tentang salah kaprah kaitan dengan hibah gitu ya. Jadi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan hibah. Nah di pagi hari ini kita semuanya insya Allah akan membahas tentang satu permasalahan atau problem yang terjadi kaitan dengan warisan, dan warisan ini khusus mungkin untuk kita pasangan suami istri. Nah dari mana sumber masalahnya, kemudian permasalahannya seperti apa, insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan pagi hari ini. Nah Bapak-Bapak Allah Subhanahu Wa Taala, sering ada pertanyaan, ya, bagaimana kalau harta warisan tidak dibagikan, ya, atau bagaimana kalau warisan itu ditunda-tunda pembagiannya. Ketika ada seseorang yang meninggal dunia, kemudian warisannya belum dibagikan, maka itu termasuk harta yang haram. Yang pertama adalah, alasannya itu adalah termasuk harta haram. Yang pertama karena kaitan dengan amanah. Ya, maksudnya apa? Harta warisan itu adalah harta milik seseorang yang meninggal dunia. Statusnya menjadi harta yang tidak bertuan karena tidak ada pemiliknya. Dan Allah telah menetapkan siapa pemilik dari harta tersebut. Nah, maka harta yang tidak bertuan ini kan harus diserahkan kepada siapa? Kepada ahli waris. Berarti ketika kita tidak membagikan warisan, maka itu sama saja dengan kita tidak amanah. Dan ternyata nanti kita bahas, problem bagi waris juga terjadi kadang di pasangan suami istri. Nanti kita lihat, suami meninggal kadang harta tidak dibagikan oleh istrinya. Seolah-olah kalau suami meninggal berarti warisan semuanya milik istri. Atau kebalikannya. Jadi yang pertama adalah karena kaitan dengan amanah. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran kita sering membaca dalam surat Al-Mu'minun. Orang mukmin itu siapa? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang beriman itu adalah orang yang memelihara amanah yang dipikul dan janjinya. Nah, salah satu amanah yang dipikul itu adalah kaitan dengan warisan itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ibarat Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita membahas tentang ini, yang kedua adalah kenapa kalau warisan tidak dibagikan, maka itu hartanya haram untuk dimanfaatkan karena ibarat hutang. Hutang itu kan Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, matlul ghaniyyu dzulmun, menunda pembagian hutang bagi orang yang mampu membayar hutang, maka itu kezaliman. Artinya ketika ada orang meninggal dunia, warisannya tidak dibagikan, berarti secara tidak langsung dia menyimpan harta orang yang itu sifatnya hutang. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita semuanya kan dilarang mengambil barang yang bukan haknya. Yang disebut dalam bahasa agama, dalam bahasa Bulughul Maram itu disebutkan ghasab. Ada kan di dalam Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram, itu yang disebut dengan ghasab. Yaitu akhdus syai' dzulman wa qahran. Mengambil sesuatu dengan cara zalim dan memaksa. Ibaratnya rampasan. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah salah seorang di antara kalian makan harta, ya, dengan cara batil. Salah satu cara memakan harta dengan cara yang batil adalah apa? Mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dan salah satunya adalah warisan. Bahkan di dalam hadis Nabi, Rasul pernah menyampaikan ketika haji wada, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alikum. Sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu haram bagimu. Kahurmati yaumikum hada, seperti haramnya hari ini, yaitu ketika haji ketika itu. Karena kan termasuk bulan-bulan yang diharamkan. Kemudian wa fi baladikum hada, di negeri kamu ini yaitu di Mekah. Wa fi syahrikum hada, dan di bulan haram ini. Ini adalah kalau kita berbicara tentang bab ini, dan para ulama ijma sepakat kita tidak boleh mengambil harta yang memang bukan hak kita. Jadi ketika seseorang tidak membagikan warisan secara tidak langsung berarti dia merampas harta orang lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak mata Allah Subhanahu Wa Taala, dalam bahasa agama ada yang disebut dengan luqatah, barang temuan. Ketika kita menemukan sesuatu, itu kan bukan hak kita.
maka kita harus mencari siapa pemilik harta ini. Nah, ibaratnya adalah harta warisan itu kan harta temuan, yang mana ada pemilik sesungguhnya. Siapa pemilik sesungguhnya? Ya ahli waris itu sendiri. Makanya kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Sehingga ini kita harus segera membagikan. Kemudian yang terakhir, haram seseorang tidak membagikan warisan, maksudnya harta itu menjadi haram, kenapa? Karena ibarat barang temuan. Ya. Kalau tadi kalau tadi barang temuan, yang terakhir adalah harta tidak bertuan, ibaratnya begitu. Sehingga ada orang menjual sesuatu yang bukan haknya. Boleh nggak? Contohnya ada mobil parkir, saya pas masuk ke sini kan ada beberapa mobil parkir. Saya bilang, Pak mau beli mobil nggak? Mau, tuh beli aja. Mobil siapa? Tuh yang lagi parkir. Kira-kira sah nggak secara hukum agama? Enggak. Dan tidak ada orang yang berani menjual mobil tetangga kecuali atas izinnya. Bapak bawa dari Mesir bumi, mangga itu tuh nomor sekian, mangga beli bade di peser mah. Nusa, nu tatangga abdi. Beri itu diizinan, Pak. Nah, ada kasus kemarin, Pak, dalam sebuah keluarga. Jadi ayahnya itu meninggal dunia. Kemudian si ayah itu punya 2 istri, gitu ya. Maksudnya 2 istri itu adalah dari pernikahan pertama, kemudian istrinya meninggal, kemudian menikah lagi, punya anak. Nah, sekarang warisan itu dijual oleh salah satu anaknya. Berarti kan dia menjual sesuatu yang bukan haknya. Artinya dia menjual sesuatu yang bukan milik dia. Padahal Rasul mengatakan, la tabi ma laisa indak. Kamu tidak boleh menjual sesuatu yang tidak kamu miliki. Ibarat tadi, ada rumah tetangga, saya jual, kira-kira boleh atau enggak? Ya kalau seizinnya boleh, kalau tidak seizinnya berarti kita menjual sesuatu yang bukan hak kita. Berarti kalau ada seorang istri, suaminya meninggal dan di situ ada mobil peninggalan suaminya dan itu punya suaminya, dia menjual, itu berarti sama saja dengan dia menjual yang bukan dia miliki. Nah, makanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya kenapa? Kita ini kaitan dengan warisan tadi, haram seseorang menguasai warisan punya orang lain karena tadi tidak bertuan itu kan ibarat warisan itu harta tidak bertuan. Harus diberikan kepada orang yang memilikinya. Kita dilarang menjual sesuatu yang bukan apa yang bukan milik kita. Kemudian juga potensi kerancuan harta. Kan sering terjadi gitu ya. Ketika rumah ditempati oleh salah seorang ahli waris. Sehingga apa? Ini harta itu punya siapa? Nah, sehingga disinilah kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Islam sudah memberikan rambu-rambu kepada kita semuanya. Ketika ada seseorang yang meninggal dunia, di sini loh ada aturan-aturan yang harus kita laksanakan. Sehingga proses perpindahan kepemilikan inilah yang disebut dengan warisan itu sendiri. Dan salah satunya yang sering terjadi adalah problem bagi waris itu adalah kaitan dengan suami istri. Makanya hari ini kita akan sama-sama membahas tentang problem warisan suami istri. Sebenarnya ini problem itu karena sering terjadi. Kalau kita sudah sama-sama sadar, maka sering saya sampaikan, maka ini tidak akan terjadi problem ini sesungguhnya. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala, pernah kan saya nanya ke ibu-ibu ya. Saya tanya lagi, ibu-ibu sekarang masih jawabannya sama atau enggak dengan sebelumnya? Ya, saya ulangi Ibu ya. Ibu, suami ibu meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, ternyata ada seorang perempuan yang menangis. Dan ternyata itu adalah istri dari suami ibu yang kedua yang ibu tidak tahu. Kira-kira eta bade dipasihan warisan moal ku ibu. Satunya pertanyaannya ganti buat bapak-bapak. Ada tenang Bu, pertanyaan buat bapak-bapak. Kira-kira mau dikasih nggak Bu? Wow. Ya kan? Kan secara logika kan begitu. Nah, inilah permasalahannya. Makanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan bahas tentang problem warisan suami istri. Ini sebenarnya problem ini ada solusinya. Nah, yang pertama rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan bagian warisan masing-masing itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menentukan bahwa ketentuan Al-Qur'an dalam kaitan warisan suami istri. Bapak Ibu lihat di dalam surat An-Nisa di ayat ke-12 ya. Di dalam surat An-Nisa di ayat ke-12. Jika suami wafat, ini kan jika suami wafat. Ini ketentuan warisannya. Kalau seorang suami wafat, maka istri menjadi ahli waris bagi suaminya. Jadi kalau suami wafat, maka istri menjadi ahli waris. Tetapi ketika istri menjadi ahli waris itu ada ketentuannya. Bukan seluruh harta yang harus dia bukan berarti jadi milik dia semua. Istri itu ada 2 kemungkinan. Satu, dia mendapatkan 1/4 jika suaminya itu meninggal dunia tanpa anak.
Baik anak pernikahan dengan istri yang sah tersebut, maksudnya yang sekarang statusnya istri, atau bisa jadi suami itu sebelumnya pernah nikah dengan perempuan lain. Dan ternyata dari pernikahan sebelumnya punya anak. Nah, itu bisa juga dihitung. Contohnya kemarin ada seorang istri gitu ya, bilang, "Ustaz," katanya, "saya ini menikah. Kemudian dari pernikahan saya ini saya nggak punya anak. Pernikahan saya dengan suami saya nggak punya anak. Tapi suami saya ini pernah nikah dengan istri sebelumnya. Dan meninggal dunia punya anak." Nah, berarti kan itu anak kan? Nah, makanya kalau suami itu menikah dengan seorang istri, dari pernikahan dengan istri itu, atau memang sebelumnya punya pernikahan sebelumnya atau setelahnya ada menikah lagi, tidak punya anak dari semua pernikahan itu, maka istri ada istri dapat 1/4. Kalau tidak punya anak, kalau punya anak, maka istri dapat 1/8. Ini ketentuannya. Jadi istri tidak boleh lebih dari 1/4 dan tidak boleh lebih dari 1/8. Tergantung kondisi suaminya ketika meninggal. Punya anak keturunan atau tidak. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau istri wafat bagaimana? Kalau istri wafat, maka suami ada 2 kemungkinan juga. Jika si istri tersebut tidak punya anak, maka suami dapat setengah. Kalau istri tersebut punya anak, maka suami dapat 1/4. Nah, baik itu anak dari pernikahan dengan suaminya tersebut, atau mungkin istri itu bisa jadi pernah menikah dengan suami yang lain dan ternyata punya anak. Contohnya seorang perempuan menikah dengan seorang suami, tidak punya anak dengan pernikahan itu, tapi ternyata si istri itu dulu contohnya pernah menikah, suaminya meninggal, punya anak, berarti istri itu adalah punya anak. Nah, ini Pak, ketentuannya adalah seperti ini. Ini jadi yang pertama adalah ketentuan dalam Al-Qur'an kaitan dengan warisan suami istri. Jadi kalau suami wafat, istri dapat 1/4, kalau tidak punya anak suaminya, kalau punya anak maka dapat 1/8. Kemudian kalau istri wafat, maka suami ada 2 kemungkinan. Dapat 1/4 kalau istri punya anak, dapat setengah kalau istri tidak punya anak. Nah, ini tinggal sekarang Bapak Ibu nanya, oh berarti saya punya anak, oh berarti nanti kalau istri saya meninggal, berarti saya dapat 1/4. Seorang istri bilang, oh suami saya nikah dengan suami ternyata punya anak, oh kalau suami meninggal saya dapat 1/8. Jadi hitungan cuma segitu. Nah, yang sering terjadi bukan seperti itu. Begitu suami wafat, maka seluruh aset seolah-olah jadi milik istri. Atau ketika istri wafat, seolah-olah aset jadi milik suami. Dan anak ketika mau nagih waris ngambek, "Ari mana cenah teu sopan ka kolot." Ya, bukan masalah itu. Karena kita mengambil memang yang hak kita. Nah, cuman kan juga seorang anak bukan berarti harus ngusir kepada ibunya. Oh, ibunya diusir, nggak boleh juga seperti itu. Itu bisa dikomunikasikan, bisa dikompromikan. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, ini yang sering terjadinya setelah itu apa tadi? Ketika tidak dibagikan maka apa? Nah, ini yang jadi masalah. Harta suami istri bercampur tidak jelas. Ini yang sering terjadi berikutnya. Kan harta suami istri sering bercampur tidak jelas. Nah, ibarat Allah Subhanahu wa taala, ini kan sering terjadi di kita. Maka di kita muncullah yang disebut dengan harta gonogini. Padahal dalam syariat Islam tidak ada yang namanya harta gonogini. Makanya nanti kita akan sebutkan bagaimana solusinya. Kan kita masih ada dua-duanya kan sekarang. Nah, saya nanya sama ibu-ibu punten, itu rumah yang ibu tempati itu aktenya punya ibu atau punya suami, Bu? Punya suami. Punya suami. Ibu pernah dibeliin motor sama suami? Atau mobil, atau gelang, atau kalung, pernah, Bu? Pernah. Ibu kalau dibeliin mobil atas nama ibu dibeliin motor atas nama ibu, tong seneng heula, Bu. Bisi hak guna pake. Bisa hak guna pakai. Gimana Bu maksud hak guna pakai? Begini kan kadang suami membelikan sesuatu kan. Ternyata contohnya kalau mobil kan, kalau dua-duanya atas nama suami kena pajak progresif. Supaya tidak kena pajak progresif atas nama istri. Makanya jangan senang dulu. Nah, ini kan disinilah Bapak Ibu. Kadang di kita ini permasalahan bermula tuh dari sini. Harta suami istri bercampur tidak jelas. Contoh Pak begini. Contoh gitu ya. Ketika suami dan istri buat warung atau buat toko lah. Jadi kadang kalau pagi suaminya yang jaga, sore istrinya yang jaga. Atau kebalikan. Contohnya kalau pagi suaminya ke pasar, kemudian yang jaga istrinya. Atau kebalik, intinya begitu. Atau kadang suami bekerja.
istri juga bekerja, beli rumah. Nah, rumah ini kan kadang kumaha itu rumah teu usaha. Kan kadang seperti itu. Ya kalau cenah Ustaz, kita mau udah we gampang lah senada. Ya di kita tuh kadang suka apa? Masalah-masalah ini tuh sensitif. Padahal ini tuh banyak masalahnya, Pak. Nah, di kita kan udahlah katanya. Pokoknya mah kalau kita menikah jadi milik berdua. Ya kalau disepakati mah enggak. Tapi tidak lantas begitu suami istri menikah, bahwa harta yang dimiliki oleh suami atau hasil kerjasama itu langsung milik berdua. Nah ini kan dalam kita ada istilah harta gono gini. Padahal kan dalam Islam tidak ada harta gono gini. Nggak tahu ibu-ibu sudah, kayaknya karena sudah berulang-ulang kan, harta suami punya siapa, Bu? Harta suami punya istri. Harta istri punya, hari suami punya apa? Padahal dalam Islam tuh harta suami punya suami, Bu. Sepakat, Bu? Harta suami punya suami? Harus sepakat. Ini handphone punya siapa? Punya saya apa punya istri saya? Punya saya kan? Berarti harta suami punya suami. Saya punya uang di saku. Ya harta suami punya suami. Harta istri punya. Nah, tapi jangan sampai di situ. Kalau di situ aduh cenah atuh istri menang naon. Belum. Dalam harta suami ada hak istri. Sehingga seorang istri berhak kalau suaminya pun tanda petik pelit, kebutuhan pokoknya tidak dipenuhi dan hartanya banyak, istri boleh mengambil. Tapi secukupnya. Sanes kanggo belanja bukan belanja ke mall, bukan, Bu ya. Tapi untuk kebutuhan harian. Nah kan kalau itu memang harta suami milik suami, harta istri milik suami, ya udah tinggal ambil aja, tapi kan enggak. Salah satu bukti harta suami punya suami itu adalah ketika suami meninggal kan dibagi waris. Berarti kan ini menunjukkan harta suami punya suami, harta istri punya. Dalam harta suami ada hak istri. Dalam harta istri tidak ada hak suami. Itu bedanya, Pak. Jadi kalau saya punya uang, maka istri saya punya hak di situ. Tapi kalau istri saya punya uang, maka saya tidak punya hak di situ. Nah, tapi belum selesai, harus melalui akad yang jelas. Nah, di kita kan akhirnya apa? Kasus harta bersama milik suami istri tanpa ada kejelasan ini kan akhirnya kita mengadopsi hukum orang lain, bukan hukum Islam. Sehingga di sini kita muncullah yang disebut dengan harta gono gini. Makanya kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala tadi, seorang suami istri itu harus clear kaitan dengan harta. Sehingga kadang di sinilah harta suami istri tercampur tidak jelas. Kan begini. Kalau ibu saya meninggal, saya dapat warisan, biasanya jelas. Ini warisan ibu saya. Istri saya, ayahnya meninggal dunia, dapat warisan. Itu kan jelas. Nah, yang nggak jelas itu contohnya, saya dengan istri bangun rumah. Bangun rumah gimana? Kadang ada uang istri, kadang ada uang suami. Nah, disinilah kadang harta bercampur yang tidak jelas ini. Nah, bagaimana konsep Islam? Padahal kalau kita lihat di sini, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, harta almarhum dikuat. Nah, ini kan berikutnya adalah ini baru masalahnya. Jadi permasalahan di awal adalah Al-Quran sudah memberikan kejelasan. Harta hak suami itu berapa, hak istri itu berapa. Nah, mulai muncul kenapa? Ketika harta suami istri tercampur tidak jelas. Tadi Bapak Ibu, ibarat Allah Subhanahu wa taala, mungkin ibu akan senang, udahlah ada milik berdua saja. Ya kalau istrinya satu, kadang kalau istrinya lebih dari satu, kan jadi masalah lagi. Nah, dalam konteks ini sehingga apa? Sehingga harta suami istri itu harus jelas. Nanti kita sebutkan solusinya bagaimana. Nah, kemudian berikutnya muncul Bapak Ibu permasalahan. Harta almarhum dikuasai istri atau harta almarhum dikuasai oleh suami, kan munculnya begitu. Karena bermula dari ketidakjelasan harta istri dan suami, akhirnya apa? Akhirnya harta suami dikuasai istri. Padahal hak istri hanya 1/8 atau 1/4 tadi yang saya sampaikan. Istri itu haknya 1/8, istri itu haknya 1/4. Kemudian yang kedua, ibarat Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita tidak boleh seorang istri menguasai harta almarhum? Karena tadi jatah seorang istri kalau tidak 1/4 ya 1/8. Nah, kadang beratnya begini, ibarat Allah Subhanahu wa taala. Sering yang berat itu adalah contohnya begini. Suami istri menikah. Qadarullah gitu ya, tidak punya anak laki-laki. Ketika tidak punya anak laki-laki kan berarti apa? Ada lebih harta itu. Ada sisa. Nah, sisa itu contohnya orang tua almarhum sudah tidak ada. Sisa itu buat saudara. Kebayang nggak Pak? Saya nanya sama bapak-bapak. Istri kita meninggal contohnya. Istri bapak-bapak meninggal. Kebetulan kita ini punya anak. Tapi anak itu perempuan semua. Berarti kan suami dapat 1/4. Kalau anak perempuan 1 dapat 1/2.
Berarti kan seperempat, kemudian setengah. Sisanya buat siapa? Buat saudara istri. Nah kira-kira Pak, kita yang bekerja, berusaha kan akhirnya apa? Ya teh harta teh geuning kudu dibikeun ka dulurna istri. Kalau bukan karena keimanan gimana Pak? Kita kan cuma dapat seperempat. Kemudian anak kita dapat setengah, kalau perempuan satu. Kalau perempuan dua per tiga. Kalau setengah berarti apa? Kita dengan saudara istri itu sama dapat warisannya. Kan tadi setengah diambil anak kalau satu perempuan. Kemudian yang 1/4 buat kita, sisanya berapa berarti? Sekitar 1/4 kan? Ya kan? Kalau seperempat kan jadi 2/4 kan jadi setengah. Jadi dibagikan ke saudara. Kira-kira rela moal beri dulur nate eta teh pika ijideun gitu ya. Atau kebalikannya, ibu-ibu suami kita meninggal, suami ibu meninggal. Kemudian kebetulan kita tidak punya anak laki-laki, anaknya perempuan semua. Contohnya anak perempuan cuma satu, ibu dapat 1/8. Anak perempuan dapat setengah, sisanya buat saudara. Nah dulur lalaki lebih gede. Ya dulur dari suami kan, kebayang nggak mau ngasih? Nah disinilah mulai tadi. Makanya harta istri kan tadi hanya 1/8 haknya. Kemudian yang kedua, haram memakan harta anak yatim. Ini sering saya ulang-ulang. Kadang kita berpikiran anak yatim itu orang lain. Ternyata anak yatim itu adalah saudara kita, jangan-jangan. Anak yatim itu jangan-jangan anak kita. Kemarin ada kasus, bukan kasus ya, ada seorang suami meninggal dunia, anaknya masih kecil-kecil. Kemudian si ibu itu nelfon saya, Ustadz gimana? Saya bilang, ibu segera bagikan warisannya. Ya gini kan anak saya masih kecil-kecil, nggak apa-apa sih bilang masih kecil. Bagikan, setelah dibagikan udah buat rekening aja, karena bentuknya uang. Buat rekening saya bilang, atau buatlah apalah terserah, nggak mesti rekening ya. Intinya mah uang itu ada alokasinya. Ini anak pertama, anak kedua, anak ketiga dan seterusnya. Kadang kita ini suka menyepelekan ini. Haram kita memakan harta anak yatim. Dan anak yatim itu siapa? Jangan-jangan anak yatim itu siapa? Mereka itu adalah anak kita. Nah, mereka tetap berhak atas harta warisan dari ayahnya. Anak tersebut walaupun masih kecil. Namun istri boleh menyimpan dan memelihara harta dari anak-anaknya itu. Untuk suatu hari harus diserahkan harta itu kepada mereka. Kalaupun harus terpakai karena untuk kebutuhan ya tidak masalah dari harta itu. Saya contoh Pak. Ayah saya wafat usia saya 5 tahun. Artinya masih kecil banget Pak. Saya usia 5 tahun. Kan nggak mungkin saya ayah saya meninggalkan aset itu sawah. Kan nggak mungkin saya dikasih sawah Pak. 5 tahun sok geramacul cek ibu saya kan nggak. Nah ibu saya itu dikelola lah sawah itu. Tapi sudah dibagikan warisannya, dibagikan semuanya. Nah ibu saya ini dikelola sawah itu. Ada penghasilannya udah buat kehidupan, buat kebutuhan saya juga dan lain sebagainya. Begitu saya sudah dewasa, ibu saya bilang, nah itu sawah yang di sana itu punya kamu. Kan artinya apa? Artinya kan sudah jelas begitu sudah dewasa diberikan. Karena nggak mungkin anak kecil dikasih uang, anak kecil dikasih sawah gitu ya. Tapi kepemilikannya boleh nggak diambil alih oleh ayah, oleh ibu tersebut? Bukan hak kepemilikan, tapi untuk apa? Memelihara, untuk merawat. Kan kayak anak kecil kalau dikasih uang 10 juta gimana? Banyak atuh Pak. Ini kan bab ini adalah tadi. Jadi kalau sudah dibagikan bukan berarti kalau anak masih kecil dikasihkan enggak, tetap dikelola oleh ibu. Kalau ada kebetulan uang enggak ada, ya udah pakai uang itu enggak masalah. Dan itu dibolehkan di dalam Islam. Makanya tadi apabila kalaupun harus terpakai harta itu demi kepentingan anak-anak, maka istri harus secara amanah membelanjakan, tapi tidak boleh berlebihan. Kalau ada sisa dikembalikan nanti kalau sudah dewasa. Dan apabila si janda ini menikah lagi dengan laki-laki lain, ada anggapan kan di tengah masyarakat, ieu mah janda teh beunghar. Padahal beunghar teh lain nu manehna, nu batur. Ya kan tadi ada kejadian, Pak. Seorang istri menikah dengan seorang laki-laki. Meninggal dunia, meninggalkan aset yang cukup banyak. Ada kontrakan, kemudian juga ada perusahaan. Kan jatah istri cuma berapa? 1/8. Sekarang hartanya habis. Padahal itu harta milik siapa? Milik anak yatim. Karena kan 7/8-nya punya siapa? Punya anak yatim itu. Karena kebetulan anaknya laki-laki. Anaknya laki-laki. Nikah ditipu ya 2 mobil atau 3 mobil. Nah, kan padahal itu punya siapa? Kan ada istilah, wah ieu mah cenah rana teh beunghar atau ieu mah duda teh beunghar. Padahal belum tentu, Pak. Jangan-jangan kalau tidak dibagikan warisan itu teh punya orang lain. Nah, ini kan di kita jadi ada istilah seperti itu. Nah, makanya tadi hak almarhum dikuasai oleh
istri. Nah kemudian berikutnya, harta almarhum dikuasai oleh suami. Ini kan tadi sama lah ya. Kan suami itu kalau nggak seperempat ya setengah kan. Nah kemudian berikutnya, ibarat mata Allah SWT, berikutnya karena tadi hak almarhum dikuasai istri, hak almarhum dikuasai suami, maka berikutnya adalah menunggu salah satu pasangan meninggal dunia. Ini kan yang sering terjadi. Nanti dibagikan, dari si bapak ayah kene, nanti dibagikan si mamah ayah kene, kan begitu. Dengan alasan untuk menghormati istri, dengan alasan untuk menghormati suami, warisan tidak dibagikan. Maka sering saya sampaikan, punten buat bapak-bapak di sini, buat ibu-ibu di sini, kalau nanti suami kita meninggal, kalau istri kita meninggal, tong dikekewek harta istri, tong dikekewek harta suami. Segera bagikan. Kepada siapa? Kepada ahli waris. Dan ahli waris itu ya siapa? Ya anak kita. Atau jangan-jangan mungkin bisa jadi kan, ada seorang suami pernah menikah dengan istri sebelumnya, meninggal dunia. Kan kemudian sekarang kan harus dibagikan ketika suami itu meninggal, maka kita sebagai istri segera bagikan. Kenapa? Ada hak anak orang lain. Hak suami, anak suami kita dari pernikahan sebelumnya kan mungkin saja seperti itu. Atau kebalikannya, seorang suami menikah dengan seorang janda contohnya. Dan kebetulan dia sudah punya anak dari pernikahan sebelumnya. Ketika istrinya meninggal, segera bagikan. Ada hak orang lain di situ. Nah di kita kan banyak terjadi begitu. Akhirnya anak sungkan meminta bagi waris. Nah ujungnya di sini Pak, menunggu salah satu pasangan meninggal dunia. Itu kan banyak kasus terjadi. Suaminya meninggal, 30 tahun tadi bagikan. Anaknya sebagian sudah meninggal. Nah ini kebayang Ibu rahmat Allah SWT, saya pasti cerita. Ayah saya itu meninggal tahun 86. Saya usia 5 tahun. Saya lahir tahun 81. Artinya usia 5 tahun kan sekitar 86. Ibu saya meninggal 2014. Berarti berapa tahun tuh? Sekitar 28 tahun. Kebayang nggak kalau ibu saya ketika ayah meninggal, karena kebetulan ayah ini punya istri 2. Jadi menikah dengan yang sebelumnya, kemudian setelah itu menikah dengan ibu saya. Dari pernikahan sebelumnya ada 8, dari pernikahan dengan ibu ada 6. Makanya saya ini KB Pak, keluarga besar Pak. Kami ini sekeluarga 14 bersaudara. Jadi saya itu anak ke-14 dari 14 bersaudara. Jadi kalau pemilihan RT saya mau menang Pak. Karena kakak saya di situ semua kan, nyalonkan dirinya yang minimal kan sudah ada 13 kakak yang mendukung saya kan. Ini keluarga Pak. Bisa dibayangkan, ayah meninggal tahun 86, ibu meninggal 2014. Antara ayah saya meninggal dengan ibu saya meninggal, itu ada kakak saya yang meninggal 2 atau 3. Kan bisa kebayang, kalau belum dibagiin. Tapi waktu itu ibu dengan sadar langsung dibagikan. Ibu mertua saya meninggal 2011. Sebelum saya menikah bulan Juli. Nah ibu mertua saya meninggal di awal Januari 2011. Nah kemudian ayah mertua meninggal di 2018, 19 saya lupa. 2018 kalau apa 2019. Kalau nggak salah 2018. Intinya ada 2018 kalau nggak salah. Artinya ada jarak lah sekitar 7 atau 8 tahun. Nah ayah saya setelah jadi ibu mertua saya meninggal. Kemudian ayah mertua menikah lagi. Ayah mertua menikah lagi. Nah, kebayang nggak ketika ibu mertua meninggal, kalau belum dibagikan, gimana nggak bagikan anak Pak? Kan ibu mertua meninggal, kemudian ayah mertua meninggal. Nah, ayah ketika ibu mertua meninggal, ayah menikah lagi. Ya nggak masalah kan? Nah, tapi ternyata tadi, di kita ini banyak menunda bagi waris sampai kadang sampai para ahli waris itu meninggal. Karena tadi nunggu kan? Ibunya meninggal, ayahnya meninggal atau ibu meninggal, kemudian ayah meninggal, ibunya belum meninggal. Akhirnya Itu dibagi-bagi ke. Nah, yang dibagi bukan harta yang masih hidup, tapi harta almarhum. Maka disinilah menunggu salah satu pasangan meninggal atau kadang menunda bagi waris sampai para ahli waris meninggal. Semua kan banyak kasus terjadi seperti itu. Nah, makanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini kan kesalahan yang selalu beruntun. Kesalahan ini kan kesalahan yang beruntun. Ini kesalahan itu apa? Kesalahan beruntun di sini lihat. Kesalahan pertama dimulai ketika pasangan suami istri sama-sama bekerja dan sama-sama menghasilkan harta, tetapi mereka lalai dan alfa dalam urusan administrasi serta pencatatan aset mereka berdua. Saya bacakan di sini. Sejak awal sistem keuangan keluarga ini kan sudah mulai ada benih-benih kerusakan dan penyimpangan. Ketika masing-masing pasangan itu tidak bisa menjelaskan status harta mereka milik bersama. Khususnya nilai harta masing-masing. Ini adalah kesalahan fatal yang pertama yang akan melahirkan kesalahan berikutnya.
Ini sering terjadi Bapak Ibu begini. Ya tadi suami istri sama-sama bekerja. Tadi saya contohkan. Ketika sama-sama buat toko. Toko itu nanti istrinya yang jaga. Kemudian suaminya juga jaga. Kadang ada harta istri dikasihkan, harta suami dikasihkan. Ini kejadian kan? Ini kejadian. Memang bukan suami istri. Tapi ini usahanya punya keluarga. Nah, ada seorang laki-laki. Dia agak telat menikah. Buatlah usaha dengan ibunya. Nah, usaha ini berjalan, maju, kemudian sampai punya aset, Pak, punya kantor, punya kendaraan, dan lain sebagainya. Kemudian seluruh aset itu atas nama siapa? Atas nama ya laki-laki yang belum menikah itu. Nah, kemudian setelah itu, suami itu menikah. Ketika menikah, suami tersebut kemudian ya punya istri, istrinya hamil. Ketika usia kandungan sekitar 8 atau 7 bulan, saya kurang tahu persisnya, suami ini meninggal dunia. Suami ini meninggal dunia. Seluruh aset perusahaan itu punya siapa? Punya suami. Apa atas nama suaminya tersebut. Seluruh aset. Pernikahannya belum lama karena ya menikah, kemudian hamil sekitar setahun lah. Apa 2 tahun pernikahan gitu kalau nggak salah mah. Sekitar 2 tahun pernikahan. Nah, sekarang suami itu meninggal. Seluruh aset atas nama suami, kan namanya aset kan susah gitu, atas nama bareng-bareng. Ada mobil, ada sebagainya. Akhirnya sekarang sudah hampir 1 tahun, warisannya belum selesai dibagikan. Kenapa? Karena kata istrinya, suami saya cerita, ini punya saya semua. Dan seluruh aset memang atas nama suami itu. Tetapi kata keluarganya nggak bisa. Kita ini membangun bisnis ini dari nol. Nah kan dari nol. Nah makanya disinilah kita harus jelas Pak kepemilikan ini. Jadi bermula dari sini. Baik itu dengan saudara dan lain sebagainya. Kan sering ada kasus tadi. Begitu meninggal itu usaha. Sekarang kan gak mungkin nanya ke kuburan. Kang iya usaha kan gak mungkin. Ya kalau ke pengadilan pasti yang menang siapa? Ya istri itu. Kenapa? Karena itu semua aset atas nama suaminya. Dan ya susah. Ini juga mertua saya dulu pas ketika meninggal dunia ya ada klaim lah dari seseorang ini begini dan sebagainya. Tapi kita ahli waris tahu bahwa ini memang punya bapak, ini punya ibu, kemudian ini punya anak-anak sudah tahu. Sehingga ketika ada klaim-klaim itu kita sudah nggak masalah. Orang kita punya buktinya semua. Walaupun kadang atas nama. Makanya sering saya sampaikan Bapak Ibu dalam pembagian warisan jangan atas nama dulu. Kadang kan bisa jadi Pak ada kejadian. Suami istri merengker rada kurang akur Pak. Si suami nanti beli tanah, beli rumah atas nama tetangga. Kira-kira itu rumah nusaha. Nu tetangga kan? Tapi kan secara hukum kepemilikan kan enggak. Bapak Ibu mungkin pernah beli kendaraan second. Kan beli kendaraan second. Kadang malas balik nama kan? Eta kira-kira nusaha Pak. Ya kan? Nah, makanya tadi saya sampaikan, apakah itu atas nama atau makanya saya sering sampai ke ibu-ibu. Ibu-ibu jangan pede, ibu di pasihan gelang 2 kilo ke suami tong ka atoh, Bu. Biasanya teh hak guna pakai. Nah kan ini perlu kejelasan tuh di sini. Jadi bermula di sini, Pak. Yang kedua, Pak, setelah itu baru apa? Ketika salah satu pasangan meninggal dunia, yang masih hidup entah itu suami atau istri akan merasa bingung sendiri. Masalahnya harta milik berdua ini sebagaimana nasibnya. Masalah kesalahan fatal kedua terjadi. Harta ini akhirnya main pukul rata. Udah welah, nu lalaki 50%, nu suami, nu istri 50%. Inilah yang di kita ujung-ujungnya pakai harta gono gini. Pada dalam Islam tidak ada harta seperti itu. Benar-benar pembagian yang asal jadinya haram. Sebab belum tentu pasangan yang meninggal, entah itu suami atau istri, rela atas pembagian zalim ini. Pada dalam Al-Quran, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nah, kemudian ayat-ayat menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ibu hormat Allah SWT, ini dalam ayat ini surat Al-Baqarah ayat 188. Persis setelah ayat puasa. Kan ayat puasa 183 sampai 187. Begitu ayat 188-nya, janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta ini kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Kadang kan kita tahu, tapi tadi kalau punya anak laki-laki kadang nggak masalah. Kadang masalahnya kalau ada harus dibagi ke orang lain. Aduh, sedikit dibikin ka dulu. Nah ini kan makanya ini adalah permasalahan kedua. Yang ketiga, ibarat Allah SWT. Karena tadi bermula dari harta nggak jelas, kemudian akhirnya dibagi rata.
Padahal belum tentu pembagian itu bisa jadi dia mengambil yang bukan haknya. Nah, kesalahan ketiga adalah akhirnya apa? Karena tepuguh teh hartana nu mana, akhirnya apa? Menunda-nunda pembagian warisan hingga baik suami atau istri meninggal dunia. Semacam ada kesan kalau salah satu pasangan masih hidup, maka pembagian warisan dianggap menyalahi ketentuan agama. Padahal justru menunda itu yang merupakan kemungkaran dan kebatilan. Itu, Pak. Kan kemarin ada seorang anak, Ustaz kumahanya cenah. Iya teh ayah saya sudah wafat. Terus gimana sih bilang? Ya harus dibagi waris. Nah, ini masalahnya asetnya itu sekarang dipegang ibu. Artinya kan istri almarhum itu kan. Terus ya kita mau ngomong asa teu sopan anak ngomong ke inung gitu ya, atau ngomong ke bapak. Nah, padahal kita juga sebagai orang tua harus tahu bahwa itu memang bukan hak kita. Apakah harus dijual? Kan pernah saya sampaikan, warisan itu tidak mesti dijual. Saya punya warisan sampai saat ini belum dijual. Ibu saya meninggal, ayah saya meninggal dunia, harta warisan saya punya kakak saya utuh, Pak, tidak dijual. Begitu ibu saya meninggal dunia, apakah dijual? Enggak, tetap aja kakak saya yang ngelola. Kenapa? Karena kakak saya yang paling dekat tanahnya di situ. Kebetulan kemarin juga saya ada, kan biasalah, udah lama tidak silaturahmi. Dalam konteks tidak silaturahmi itu tidak ketemu rame-rame, Pak. Ya kemarin kita silaturahmi. Ya ketemu dengan kakak saya tidak nanya, mana tanah saya? Enggak, dan tanah saya masih ada. Tapi tidak lantas dijual dan sebagainya. Nah, sayangnya negeri kita sudah semacam jadi ketentuan yang tidak tertulis bahwa anak-anak almarhum pantang menyanyikan pembagian warisan harta milik ayah mereka selama ibu mereka, istri almarhum masih hidup. Kan begitu di kita. Ya kita nggak sopan juga anak. Ya tapi kita sebagai orang tua harus tahu diri. Gitu. Itu aja sih. Kemudian yang keempat, Pak, ujung-ujungnya apa? Ketika penundaan pembagian warisan itu dilakukan semaunya, maka muncul kesalahan keempat. Para calon ahli waris malah pada meninggal dunia. Padahal mereka belum sempat mendapatkan warisan. Haknya, Pak. Nah, ini banyak kasus terjadi. Ibunya meninggal tahun 90. Ayahnya masih kena ayah sampai ayeuna. Anaknya ada yang sudah meninggal, ada yang lain sebagainya. Maka apa? Jadi inilah kesalahan yang datang bertubi-tubi lantaran apa? Pintu kesalahan pertama terbuka. Akibatnya pintu kesalahan kedua, ketiga, dan keempat sulit untuk dihindari. Makanya bermata Allah Subhanahu wa taala supaya permasalahan ini tidak terjadi dan kita masih ada sekarang dua-duanya. Saya dengan istri saya masih ada. Ibu-ibu, bapak-bapak dengan pasangannya masih ada. Apa solusinya? Solusinya dua. Pertama, suami istri harus menetapkan harta. Nah, sekarang tinggal ngobrol ya, Pak. Tapi jangan sampai ribut, pulang tidur gitu ya, disclaimer lah, Pak. Bisa jadi ribut. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak nanti ke rumah ngobrol lah. Silakan aja ngobrol berdua. Kan sering terjadi suami bekerja nyicil rumah. Istri untuk kebutuhan sehari-hari. Itu rumah punya siapa? Kalau secara hukum ya punya suami. Kenapa kalau suami yang nyicil? Istri setiap hari kan eta makan ti istri. Berarti kan itu ya kebaikan istri saja. Tapi kan suami juga menikit-kitu teuing gitu ya. Ya tinggal ngobrol aja. Makanya tadi seharusnya memang sejak keduanya masih hidup normal, bahagia dan bernapas lega harus sudah ada kesepakatan berdua tentang nilai kepemilikan masing-masing. Kesepakatan itu sendiri bisa dapat dengan salah satu dari dua cara. Pertama, mangga bisa dihitung secara teliti. Contoh kia, Pak. Saya ngebangun rumah. Istri saya nyumbang bata 10 lah, tulis mangga, Pak. Bata 10 gitu. Terus nyumbang noni kaca gitu ya. Mangga, mau diteliti gitu mangga. Atau di detail gitu nya, oh nya cenah bapak teh pernah meser kurupuk cenah teh artosna ti mamah mangga, bari dihitung mangga. Itu secara teliti, tapi riweuh Pak gitu-gitu teh gitu. Perhitungannya itu masing-masing suami istri secara rinci melacak dan menyebutkan sumber harta masing-masing. Misal suami harus menelusuri dari mana sumber harta miliknya, asal gaji, bonus, honor dan sebagainya. Ini kan perlu diteliti. Ini tapi Pak, ada cara yang kedua adalah atuh eta mariweuh teuing banyak manggawe perhitungan sederhana. Ya tos disepakati juga boleh. Terkadang suami istri merasa enggak untuk melakukan hitung-hitungan yang jelimet seperti itu. Sebab suami ketika bekerja cari uang memang kan niatnya untuk siapa? Untuk anak dan istri. Sebaliknya ketika istri menyerahkan diri kepada suaminya, dia pun beranggapan bukan hanya dirinya saja yang diserahkan, tetapi termasuk semua hasil pun diserahkan kepada suami. Maka harus bikin hitungan masing-masing rasanya sudah tidak punya energi. Maka masing-masing kemudian saling mengikhlaskan. Udahlah, daripada bingung, iya rumah pilih berdua. Ada kejadian kemarin seorang istri, saya ngobrol, kebetulan memang udah lama ngaji dengan saya. Suaminya meninggal ketika awal Covid. Nah, semua aset itu atas nama istri. Semua aset atas nama istri. Jadi punya rumah, punya mobil atas nama istri. Tapi istrinya tahu bahwa ia teh lenu saya gitu.
Lah saya mah tidak bekerja membeli itu gitu. Rumah dicicil oleh suaminya, mobil beli dari suaminya. Tapi kan istri ini juga nanya ke suaminya, "Pah, punten, mama mau nanya, bukan pengen hitung-hitungan biar jelas. Ini mobil, ini rumah punya siapa?" Kata suaminya, "Mah, ini mobil milik berdua, rumah milik berdua." Kan selesai, Pak. Mobil milik berdua, rumah milik berdua. Ketika mobil dan rumah milik berdua, ya udah ketika suaminya meninggal dunia gimana? Ya udah. Tapi kan coba Pak kalau belum jelas, cek istri teh, "Da ieu mah nu abdi cenah." Ieu buktina naon? Sertifikat. Tapi saya tetap pernah meuli. Dan saya juga tidak pernah diberi oleh suami kan. Nah, ini kan yang jadi masalah kan di sini. Makanya saya contohnya dengan istri kemarin ngobrol. Ya saya langsung mempraktekkan Pak. Saya ngobrol dengan istri. "Yang, ayo duduk." Ya saya aja dengan istri. Udah begitu ngobrol dengan istri, saya bilang ini aset memang 100% punya saya. Maksudnya 100% punya saya tuh ya dari saya lah uangnya gitu. Tapi kan istri juga punya peran di situ, ngatur keuangan dan sebagainya. Ya maka ya udah saya bilang, "Udah kita sepakati ini." Kata istrinya, "Mangga, istri saya makan begitu aja." Ini kan mangga Pak disepakati saja kaitan dengan ini. Jadi yang pertama adalah masing-masing harus menentukan asetnya masing-masing. Yang kedua, nah ini Pak. Setelah itu maka suami istri mendeklarasikan kepada calon ahli waris. Jadi deklarasi teh sanes calon wali kota sareng wakil wali kota unggul Pak. Atau gubernur calon gubernur kan ayeuna tos mulai itu banyak nu deklarasi calon presiden teu inget nu milih nu kan banyak Pak sekarang. Nah, bukan hanya ini Pak. Kita sebagai suami istri harus mendeklarasikan kepada calon ahli waris. Ya minimal kepada anak-anak kita. Sampaikan. Dan almarhum bapak mertua saya ya ketika sebelum meninggal ya memang anak-anak tahu. Jadi ketika ibu mertua meninggal, saya nggak tahu proses pembagian warisan karena waktu itu belum jadi keluarga itu gitu ya. Jadi ibu mertua meninggal Januari, saya menikah sekitar bulan Juli. Nah, ketika menikah itu, jadi proses pembagian harta warisan sudah selesai. Jadi kurang dari 6 bulan sudah selesai gitu ya. Jadi udah selesai semuanya. Sehingga ketika almarhum ayah mertua meninggal, sudah jelas. Ini mobil punya siapa, ini usaha punya siapa dan seterusnya. Sehingga semuanya sudah jelas. Maka suami istri mendeklarasikan kepada ahli waris minimal kepada siapa? Kepada anak. Sehingga nanti anak tahu kalau ada apa-apa dan lain sebagainya, oh ini ternyata punya mama, oh ini punya bapak. Sehingga nanti ketika ayah meninggal dunia, suami meninggal dunia, maka kan anak tahu, oh yang dibagikan itu cuman ini. Kan yang sering terjadi sekarang, nanya ke saya, "Ustaz, kumaha ieu ngabagi warisna?" Nya cenah da ditinggal tirama tembung bumi we hiji. Saya bilang, "Tanya ke ibu kamu. Ya teteh rumah teh usaha." Si ibu kayak ditanya, "Ibu bumi usaha?" "Duka cenah. Da kapungkur teh nu ngabangun masih bapak. Ngan ibu ge ngajual emas." Kan kadang seperti itu. Nah, makanya mumpung kita dua-duanya masih ada, ngobrol aja Pak lah. Ya mau hitung detail mah enggak gitu ya. Tadi beas dari sebagainya gitu ya, bisi ibu teh ngaluarkeun beas, mah enggak. Tapi lah tong kitu-kitu teh gitu. Ya cukup ketemu ngobrol, ini milik siapa, kemudian setelah itu deklarasikan. Ya deklarasi teh kada diumumkan di masjid. Kata gantian gitu ya, lohor bapak ieu deklarasi enggak usah. Cukup aja lah kumpulin anak-anak, ngobrol ini aset ini punya mama atau ya itulah disitulah kaitan dengan bab ini. Sehingga apa? Sehingga calon ahli waris biasanya kan anak-anak, cucu, kakak dan sebagainya sehingga tahu. Nah, apa yang harus dideklarasikan? Satu, jenis harta. Hartanya kudu jelas. Apakah wujudnya uang tunai, aset dan lain sebagainya. Kan sering terjadi. Kemarin ada kasus Pak, kejadian. Suaminya meninggal, asetnya tuh di mana-mana, bingung nih anak-anak. Yang kedua ukuran nilainya, bukti kepemilikan kan bisa jadi. Contohnya saya punya tanah, tapi kan tanah di kampung mah kadang kira-kira atas nama siapa Pak? Kadang di kampung mah tak ada suratan Pak. Ya kan di kampung mah surat ada di kelurahan dan sebagainya. Tapi kan surat kepemilikannya kan belum ada. Saya pernah beli aset di kampung Pak. Ya dari saudara gitu, bukan dari orang lain. Dan nggak ada akte tanahnya Pak. Cuman cenah eta mah ti dieu ka dieu ya saya undang aja pemilik tanah nu belah dieu saha Pak cenah ieu abdi tos dipeser ku abdi tah ieu batasna nya Pak muhun cenah batas nu bapak mana iya nya sok orang patok di dia patok saya teh sok palidi orang patok gitu kan sehingga tahu jelas masing-masing. Jadi termasuk bukti kepemilikan kan bisa jadi bukti kepemilikannya masih punya orang lain tapi kan sudah kita beli. Contoh kalau kita beli mobil kan kadang beli mobil tapi atas nama orang lain atau kadang kemarin contohnya ada sebuah perusahaan. Kadang beberapa perusahaan kan suka ada juga ya. Ada mobil, contohnya mobil itu kan atas nama karyawan. Saya pernah Pak punya handphone itu bukan punya saya.
Itu handphone punya perusahaan. Kebetulan ada layanan konsultasi syariah, saya diberikan nomor, saya diberikan handphonenya. Saya bilang ke istri saya, yang kalau terjadi apa-apa dengan saya, ini handphone bukan jadi warisan ya. Kenapa? Karena ini handphone punya siapa? Punya kantor. Kan bunten bapak-bapak di sini bisa bapak-bapak punya mobil dinas kantor. Kan bisa jadi mobil dinas itu atas nama bapak-bapak. Sampaikan ke istri. Mah, ini bukan mobil bapak, ini mobil kantor. Sehingga tadi hak kepemilikan atau bisa jadi, mah ini punya bapak, tapi ini atas namanya masih atas nama orang. Ini sedang proses. Contohnya apa? Balik nama dan sebagainya. Jadi itu Bapak hormat Allah SWT. Solusinya ternyata mumpung kita masih ada, satu, kita harus menentukan mana aset masing-masing. Yaitu mau detail silahkan, mau dipukul rata, disepakati juga silahkan. Kemudian setelah itu deklarasikan kepada pasangan masing-masing dan kepada ahli waris kita semuanya. Tapi itu saja mungkin sudah jam 6 yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kaitan dengan bab ini. Maka saya kembalikan dulu kepada MC. Tafadhol masykur.